Pulang tiba-tiba, jika Saka sedang berbunga-bunga, Stella yang sedang patah hati, dan sekarang Anna sedang berusaha mencari celah untuk menjauhkan Stella dari Saka. Dia sibuk menyuruh orang untuk mencari tahu tentang Stella, dan sekarang sedikit demi sedikit dia mulai menemukan informasi tentang wanita itu. Jadi dia mantan cleaning service di Aris Group, gumamnya saat memeriksa informasi yang diberikan seseorang padanya. Ternyata setelah berpisah dariku, Stella Saka sudah menurun ya. Dia tersenyum sinis melihat gambar-gambar Stella yang diambil oleh orang suruhannya. Sepertinya aku punya ide untuk memisahkan mereka, ucapnya dengan senyum senang. Klek, tiba-tiba terdengar suara terbuka. Buru-buru Anna merapikan lembaran foto milik Stella bersama John. Dia tidak ingin Roland mengetahui rencananya. Dan benar seperti dugaannya, Roland muncul dari balik pintu. Dia tersenyum menatap Anna yang sedang duduk di depan meja rias. "Sedang apa?" tanya pria itu sambil memeluk Anna dari belakang. "Tidak, aku hanya bercermin." Anna tersenyum kecil berusaha menunjukkan sikap manisnya agar Roland tidak curiga, karena jika pria itu tahu pasti dia akan berulah lagi. Roland mencium punggung Anna. Jika sudah seperti ini, dia tahu apa yang diinginkan oleh pria itu. Tentu saja meminta haknya untuk malam ini. "Ayo," ucap Roland berusaha menarik tangan Anna menuju kasur. Dia membalik tubuh Anna agar menghadap padanya. Tangan nakal pria itu mengusap pundak Anna lalu menjalar ke leher hingga tungkuknya, berusaha untuk memancing agar Anna mau menghabiskan malam ini bersamanya. Namun, ketika dia hendak mendaratkan ciuman di leher wanita itu, Anna tiba-tiba menarik mundur tubuhnya hingga terlepas dari pelukan Roland. Pria itu kebingungan. Dia menatap Anna dengan penuh tanda tanya. "Kenapa Anna tiba-tiba menolaknya seperti ini? Ada apa denganmu?" tanya Roland. Dia mendadak tidak mengerti dengan Anna, karena sudah 1 minggu ini Anna menolak setiap kali Roland mengajaknya untuk menghabiskan malam bersama. Anna tersenyum kecil. Dia meletakkan tangannya di dada Roland, meraba dengan lembut menggunakan jari-jari lentiknya. "Aku sedang datang tamu bulanan sayang. Sabar ya," ucapnya yang langsung mengundang decakan dari bibir Roland. Tapi ternyata itu hanya sebuah kebohongan, karena Anna hanya ingin menghindari pria itu. Selama 3 tahun bersama Roland, dia sudah mulai bosan. Tiba-tiba Roland menarik pinggulnya hingga tubuh Anna merapat dan membentur perut pria itu. Sebenarnya Anna sudah ingin menendang Roland agar dia tidak memeluknya. Tapi karena dia belum mendapat apa yang dia inginkan, maka wanita itu harus bersikap layaknya seorang istri yang sangat mencintai suaminya. "Gunakan dengan ini," tunjuk Roland ke arah bibir Anna yang terlihat sangat seksi di matanya. Seketika Anna mendengus pelan, namun dia tetap menunjukkan senyum terbaik. Dia mengalungkan kedua tangan di leher pria itu. Bibirnya merembut menunjukkan kesan mengemaskan, sehingga Roland semakin tidak sabar untuk mencium wanita itu. Tapi ketika dia berusaha mencium bibir itu, Anna segera menjauhkan bibirnya, lalu meletakkan kepala di dada Roland. "Tadi aku melihat ada lipstik keluaran terbaru. Warnanya sangat cocok untuk kulitku." Dia merengek persis seperti seorang anak yang meminta es krim. "Kamu menginginkannya?" tanya Roland. Kedua tangan pria itu yang bertengger di pinggul Anna. Tapi harganya sangat mahal." "Memangnya berapa? Semahal apapun barangnya akan kubelikan untukmu," ucap pria itu, dan detik kemudian Anna langsung menongak untuk menatap ke arahnya. "Benarkah?" Roland menganggukkan kepalanya. Dia melepaskan rangkulan dari pinggul Anna lalu berjalan menuju kasur dan membaringkan tubuh di sana. "Ayo, berikan aku servis terbaikmu sayang," ucap pria itu yang entah kapan sudah melepas celananya. Anna tersenyum nakal. Meski dia merasa enggan, tapi tetap harus melakukannya. Dan sekarang dia mulai mendekati kasur dan merangkak naik ke atas. Wajahnya berada tepat di depan pangkal paha Roland. Lalu jemari lentiknya membelai lembut benda yang kini berada di hadapannya. Roland tersenyum senang. Ini adalah hal yang paling dia dambakan dari Anna. Demi kehidupan glamor dan barang-barang berharga, dia mau melakukan apapun, termasuk meninggalkan Saka untuk bersamanya. Berbeda dengan Saka, pria itu terlihat sangat gusar. Bahkan ketika mereka sudah keluar dari bar pun, pria itu masih tetap tak tenang. "Kali kenapa?" tanya Branch. Saat mereka sudah berada di dalam lift, matanya benar-benar sakit ketika menyadari pria itu persis seperti cacing kepanasan. Saka selalu saja sibuk dengan ponselnya itu. "Stella tidak membahas pesanku," ucap pria itu yang tampak kesal sendiri. Rasanya dia ingin segera pulang lalu mengomel pada Stella. Kenapa dia tidak membalas pesannya sejak tadi pagi?
Mendengar alasan itu, Brans menarik nafasnya dan kasar. Dulu ketika bersama Anna, Saka bahkan tidak pernah seaneh ini. Dia tidak pernah menunjukkan sikap posesif berlebihan. Tapi sekarang, pada Stella yang hanya sebagai partner di kasur pun, dia terlihat sangat posesif. Sebenarnya, hubunganmu dan Stella itu apa? Pertanyaan itu langsung menghentikan Saka yang sibuk dengan ponsel. Dia menarik nafas dengan pelan, lalu mundur ke belakang dan menyandarkan punggung di tembok transparan lift. Kepalanya menongak ke atas, lalu terbayang isi video yang ditunjukkan Brans padanya. Detik kemudian, bibir pria itu melengkung menunjukkan senyum manis. Aku tidak tahu. Rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Brans memutar bola matanya dengan jengah. Sejak kapan pria brengsek ini berubah menjadi seperti anak remaja yang baru saja jatuh cinta? Aku ingin memilikinya, Brans. Ya sudah, nikahi dia. Ikat dia dengan sebuah pernikahan. Tapi aku takut dengan sebuah pernikahan. Seketika kebimbangan kembali menghantui Saka. Kau tahu kan, ibuku adalah korban dari sebuah pernikahan yang rusak. Mencintai seorang pria brengsek, menderita, hartanya dikuras habis lalu dibuang begitu saja. Brans menoleh ke samping. Dia menatap Saka yang masih dengan posisi semula. Di balik wajah tegar, tegas, dan brengsek itu, ada sebuah kerapuhan yang disembunyikan. Kalau begitu, jangan jadi pria brengsek yang hanya bisa menyakiti wanita. Saka menoleh ke samping dengan kedua tangan yang masuk ke dalam saku. Dia menatap Brans yang juga memandangnya. Kau memperlakukan Stella seperti sekarang. Sama saja kau menyakitinya. Benarkah? Brans mengangguk. Pikirkan lagi. Jika kau merasa tidak bisa menjauh darinya, itu berarti kau memiliki perasaan yang lebih. Saka menarik nafas dengan kasar. Dia mengerti maksud dari ucapan Brans. Tapi kebimbangan itu masih terasa nyata. Dia selalu dihantui rasa panik ketika berhubungan dengan pernikahan. Rasa trauma itu masih menjadi penghalang. Itu masih menjadi alasan utama kenapa gengsinya masih setinggi langit. Tepat pukul 1 malam, Saka tidak kunjung bisa tidur. Dia masih berjalan mondar-mandir dari ujung kasur ke ujung lainnya. Dia selalu menatap ponsel berharap Stella membalas pesannya. Tapi tetap saja tidak ada notifikasi apapun. Bahkan panggilannya pun tidak dijawab. Dan itu semakin menambah kepanikan Saka. Dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Stella. Dan bodohnya, dia bahkan tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak ada orang yang dia percaya selain Brans. Apa yang dia lakukan di sana? Gumamnya dan terus berusaha menghubungi nomor ponsel Stella. Tapi semua itu terasa percuma karena dia tidak mendapat jawaban apapun. Saka yang sudah dihantui kecemasan melemparkan ponselnya begitu saja di atas kasur. Lalu dia keluar kamar hotel. Dia berhenti tepat di depan sebuah pintu tepat di samping kamarnya. Saka mengetuk dengan terburu-buru. Tok 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 tok. Dia mengetuk persis seperti seseorang yang baru dikejar setan, tidak peduli jika tindakannya mengganggu orang tidur. Tidak lama berselang, pintu terbuka dan menampilkan wajah kelelahan juga mengantuk Brans. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, ucapan Saka sudah langsung membukamnya. Kita pulang sekarang. Hah? Brans yang masih setengah sadar hanya bisa tercengang. Dia memandang Saka yang kini sudah balik menuju kamarnya. Saka, ini masih jam. Kita pulang sekarang, Brans. Ucap pria itu dengan tegas sambil melirik ke arah belakang dari ujung matanya yang tajam. Brans menghela nafas dengan panjang. Dia menatap pria itu yang sudah masuk dalam kamarnya. Astaga, baru saja dia memejamkan mata, tapi Saka sudah memintanya untuk segera pulang. Saka melakukan itu karena terlalu khawatir dengan Stella. Pikirannya tidak pernah tenang karena wanita itu tidak kunjung memberikan kabar padanya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.